Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Oke, Ibu Bapak, Saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi menjelang siang, menjelang Jumatan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, dan berdasarkan silabus yang kemarin kita sudah diskusikan, materi hari ini adalah review apa, bagaimana, dan untuk siapa. Kan itu ya. Tuh. Jadi Ibu Bapak belajar ekonomi, mau ekonomi as economics atau mau ekonomi as economics law, selalu diawali dari 3 pertanyaan tadi, apa, bagaimana, dan untuk siapa. Nah, dalam jenjang pasca tentu kita harus beda dengan ketika kita belajar pada jenjang S1 ya. Jadi kalau dosennya tiba-tiba menjelaskan apa itu ekonomi, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan rasionalitas tertentu secara efisien, mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, itu kan tahsilul hasil ya. Jadi itu silahkan dibaca lah. Ya, meskipun boleh jadi di antara kita juga ada yang lupa-lupa ingat atau lupa nggak pernah ingat. Ya, sekarang lupa, dulu nggak pernah ingat gitu kan, bisa jadi begitu itu. Tapi ya it's okay gitu kan, sumber bahan ajar tersebar di manapun ya. Dan saya selalu mengatakan hari ini, saat ini ketika kita berada pada masa Internet of Things ya, sumber bahan ajar itu tersebar dimanapun, di mana saja, dan jadikanlah Google ya, baik Google Books ataupun Google Scholar itu sebagai perpustakaan akademik kita. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, apa istilahnya, untuk jadi gini, ketika kita mengambil jenjang pasca ya, berarti ada asumsi bahwa kita sudah memiliki tacit knowledge, itu ya, tacit knowledge. Jadi pengetahuan yang sudah ada di benak kita, tetapi belum dikeluarkan kembali ya, atau belum dikeluarkan ya. Kalau dikatakan belum dikeluarkan kembali berarti pernah dikeluarkan. Kalau dikatakan belum dikeluarkan kembali, belum dikeluarkan berarti belum pernah dikeluarkan. Belum dikeluarkan atau belum dikeluarkan kembali. Nah, kapan kita pernah mengeluarkan? Bagi yang S2 berarti kita pernah mengeluarkannya pada saat S1. Bagi yang S3 kita pernah mengeluarkannya pada saat S1 dan S2. Nah, andai apa yang sudah kita lewati itu juga belum mengeluarkan tacit knowledge kita, maka hari ini adalah, atau saat ini ya, masa ini adalah masa di mana kita berpeluang untuk mengaktualkan tacit itu. Jadi dari tacit knowledge menjadi actual knowledge, dan dalam bentuk apa? Ya tentu saja dalam bentuk publikasi yang disepakati. Nah, tiba-tiba hari ini di seluruh dunia, paling tidak yang saya tahu ya, seperti itu, semua jenjang pasca, bahkan dari S1 sekalipun, jadi semua jenjang akademik, saya tidak ngupdate untuk jenjang vokasi ya. Itu agak aneh sebetulnya kalau tiba-tiba jenjang vokasi ada keharusan publikasi artikel, agak aneh. Karena kan jenjang vokasi itu tidak pada aspek narasi akademik. Jenjang vokasi itu ada pada aspek skill, keterampilan, terapan, dan langsung kepada pemecahan masalah yang dihadapi dalam jangka pendek itu. Nah, sementara kita yang berada dalam jenjang akademik, S1, S2, S3 ya, boleh jadi ada spesialis. Kalau spesialis kan biasanya gabungan antara vokasi dan akademik ya. Ya, spesialis
dokter ya, dokter kan itu ada spesialis. Kemudian sekarang notaris itu ada spesialis. Kemudian akuntan itu sekarang ada spesialis. Itu mungkin bisa kita posisikan sebagai keahlian nge-mix ya, mix antara terapan dan teori ya, terapan dan teori, terapan dan akademisi. Nah, terlepas dari itu semua, kita hari ini berada dalam jenjang akademik murni, S1, S2, S3, maka sambil menyelam, minum air, satu kali mendayung, tidak hanya 2-3 pulau terlampaui, tetapi bisa 5-10 pulau ya. Bisa 5-10 pulau kita lampaui, dan mari kita aktualkan tacit knowledge kita menjadi actual knowledge dalam bentuk publikasi yang disepakati. Oke, nah Ibu Bapak, di akhir sebelum kita munakosah, baik S1 ataupun S2 ataupun S3 ya, itu ya terutama S2 S3 ya, ada kewajiban publikasi. Ya, ada kewajiban publikasi artikel jurnal, dan ya berdasarkan prinsip yang kemudian saya pilih tadi, mari kita sinergikan apa yang kita pelajari dalam perkuliahan ini dengan apa yang nanti kita tetap dituntut untuk melakukan publikasi itu. Jangan sampai nanti pada saat kita mendaftar untuk munakosah, kita mendaftar untuk ujian tertutup, untuk ujian promosi, tiba-tiba publikasi kita belum ada, barulah panik kita itu ya, panik, kemudian cari jalan pintas. Ya, ya. Siapa yang berteman Facebook dengan saya, kan saya pernah bikin status itu ya, bikin status. Ada orang yang nanya publikasi jurnal terindeks Scopus, ya, ya dijawabnya dengan pertanyaan lagi ya oleh siapa? Aduh, ini mohon hati-hati layar ya, ini mohon hati-hati layar. Dijawabnya dengan pertanyaan lagi, mau jalur benar atau jalur setan, kan gitu. Jadi ketika jalur benar, jalur setan itu menjadi apa ya, menjadi fenomena hari ini, ya kita hindari jalur setan lah ya. Apa itu ayat Qur'annya? Falhamaha fujuroha wa taqwaha. Itu ya. Ya, kita pilih jalur takwa lah ya, jangan jalur fujur gitu loh. Ya, kita pilih jalur takwa, dan mari kita mulai hari ini ya. Mari kita mulai hari ini, mari kita mulai dari sekarang, pada saat kita studi ya, pada saat kita mempelajari berdasarkan anggap saja silabus yang ada itu ya. Jadi silabusnya kan sebagaimana tertera dalam daftar isi buku-buku Babon itu. Kemudian kemarin saya juga sudah kirim ada 14 trigger ya, 14 trigger link yang itu mudah-mudahan bisa dijadikan pintu masuk ya. Seperti itulah adanya. Jadi ekonomi Islam bukan ujug-ujug ya, bukan ujug-ujug, bukan tiba-tiba turun dari langit, jepret, kemudian kita pergunakan, tidak ya, tidak seperti itu. Dan saya memilih pendekatan historis untuk menjelaskan ekonomi Islam itu. Oke, jadi ketika kita mengawali dari 3 pertanyaan tadi, apa, bagaimana, dan untuk siapa, maka silahkan Ibu Bapak menjawabnya berdasarkan temuan apa yang Ibu Bapak peroleh ya dari sumber-sumber yang ada itu. Nah, ketika Ibu Bapak sudah menemukan, maka mari kita tuangkan ke dalam apa? Ya, ke dalam karya tulis kita agar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui itu. Oke, sekarang siapa yang memilih dari chapter-chapter awal? Ada yang memilih pembahasan dari chapter awal? Yang sudah, tadi kan di grup itu saya minta draft judul ya, belum fix ya, sampai ujian promosi judul itu nggak ada yang fix ya. Itu ya, judul itu masih berpeluang berubah sampai ujian promosi itu. Makanya saya bilang draft aja. Kalau sudah ada yang punya silahkan tulis di chat chat Zoom, di kolom chat Zoom ya. Silakan Ibu Bapak tulis di kolom chat Zoom. Mari kita masuk dari situ. Prof, mohon maaf mau nanya.
Ya. Kalau misalkan kita menjadikan bakal calon disertasi kita dijadikan makalah di mata kuliah ini dan kemudian nanti outputnya dipublikasikan, apakah misalkan masih bisa dilanjut gitu kalau sudah dipublikasikan? Bisa, ya, bisa. Tinggal, jadi begini, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak terbitnya di jurnal yang saya kelola, itu ya ini insya Allah ya, insya Allah itu lolos similarity. Kenapa? Karena disertasi Ibu Bapak, disertasi atau tesis ya, ini juga ada mahasiswa S2 ya. Link ini saya kirimkan juga ke mahasiswa S2 ya. Tesis dan disertasi Ibu Bapak kan dalam bahasa Indonesia. Sementara artikel yang nanti kita publish itu dalam bahasa Inggris. Apalagi kalau artikelnya Scopus. Satu. Yang kedua, kan tidak akan persis sama. Ya, tidak akan persis sama. Nanti Ibu Bapak bisa melakukan parafrase dari paragraf-paragraf yang sudah sudah diketik ya, kemudian sudah publish. Yang ketiga, jadikanlah itu sebagai rujukan yang dikutip. Nah, kan bisa begitu. Ya, itu seperti itu. Jadi sebentar ini ada Pak Mustafa Abbas, model pasar persaingan. Ini sudah chapter lanjut, Pak. Pengembangan syariah compliance. Ini Pak Abdul Rahman, ini sudah lanjut. Ya. Analisis ekosistem perzakatan ini lanjut. Ini yang chapter awal, Pak, yang chapter awal nih. Yang chapter awal aja, yang chapter awal, Pak. Oke, sebentar. Pak Muhammad Abbas, Samuel Khan, chapter 2. Oke, judulnya apa, Pak? Draft judulnya. Nah, itu ya. Jadi begitu, Bu ya. Jadi gini, kalau kita berpegang kepada POPAK dari disertasi, jadi kayak gini, dari artikel kita ke disertasi itu nggak ada penjelasan yang rinci. Yang ada penjelasan rincinya itu dari disertasi ke artikel jurnal. Itu bisa dipakai menjadi syarat khusus ketika pengembangannya lebih dari 50%. Nah, kalau dari artikel jurnal kita ke disertasi itu saya tidak menemukan, ya, boleh jadi ada di bagian lain ya, tapi saya tidak menemukan penjelasan secara rinci terkait dengan persentase seperti itu. Nah, kalau kita melakukan analogi, ya sudah kita lakukan saja analogi. Ya, kita lakukan analogi. Toh untuk mata kuliah ini ya, komparasi makro mikro, saya tidak minta data real, ya. Saya lebih kepada narasi teoritik yang harus Ibu Bapak tulis sebagai bentuk Ibu Bapak memahami aspek teoritisnya. Andai Ibu Bapak punya data real, itu silahkan. Ya, itu silahkan. Nah, anggap saja Ibu Bapak sekarang tahun 2022. Ibu Bapak promosi 2024 misalkan gitu ya. 2023. Oh iya, 2024 awal atau 2023 akhir. 1,5 tahun lagi misalkan seperti itu ya. Biar dapat cum laude nih. Amin. 6 semester ya, 3 tahun ya. Nah, ya jangan lupa itu dikutip aja. Jangan lupa itu dikutip. Kemudian kalimat-kalimatnya diparafrase sampai kemudian lolos similarity. Gitu ya. Jadi tips and triknya seperti itu. Jadi tidak apa-apa ya nanti di disertasi banyak mengutip artikel milik kita sendiri gitu. Tidak apa-apa selama lolos similarity. Itu. Oke ya. Nah, tapi ini apa ya? Berdasarkan pengalaman saya menguji. Saya sendiri tidak mempersoalkan. Tapi ada penguji yang mempersoalkan itu. Ya. Nah, itu. Oleh karena itu, saran ideal saya kutiplah rujukan-rujukan yang kita kutip dari artikel kita. Gitu ya. Kan kita publish nih, misalkan 2 bulan, 3 bulan lagi kita publish nih. Kan kita merujuk sumber. Nah, yang dikutip dalam disertasi itu
kutiplah sumber yang kita kutip itu. Ya, umpamanya kita mengutip Wikipedia. Ya, misalkan seperti itu ya. Kan di Wikipedia itu sekarang banyak yang menyebutkan rujukan-rujukannya. Maka yang kita kutip adalah rujukannya, jangan Wikipedianya. Clear? Siap, Prof. Jadi tidak khawatir ya. Nah, ya seperti itu. Ya. Jadi untuk menghilangkan kekhawatiran, pertama parafrase lolos 50%, gitu ya. Yang kedua, rujukan yang kita kutip itu. Tuh. Oke. Pak Mustafa Abbas, Samuelson chapter 7 udah mana? Yang mana, Pak? Yang atas, Pak, tadi yang struktur pasar. Oh, oke. Oh, oke. Ini oke. Nah. Oke. Ini sebentar. Ini Bapak sudah punya bahan? Baru searching ini jurnal-jurnal, Prof. Oh. Belum. Oke, kalau boleh saya semuanya. sarankan, kalau boleh saya sarankan struktur pasar aja, Pak. Itu. Ya, struktur pasar. Oke. Ini jadi sebentar. Pak Mustafa Abbas. Pak Mustafa Abbas, nama lengkapnya siapa, Pak? Halo. Pak Mustafa Abbas. Halo, nama lengkapnya siapa? Mustafa Abdul Basir, Prof. Ah? Mustafa Abdul Basir. Sebentar. Mustafa. Tuh, tolong dilihat kalau spellingnya salah ya. Abdul Basir biasa. Gitu. Betul, Prof. Oke. Ya. Struktur pasar titik 2 atau struktur pasar dalam perspektif ekonomi syariah. Mau ekonomi syariah, mau Islam, Pak? Ekonomi syariah aja. Kalau yang internasional ekonomi Islamik. Nggak juga. Tergantung. Oke, sementara gini dulu lah ya. Nih, ini jodoh ini. Struktur pasar dalam perspektif ekonomi syariah Mustafa Abdul Basir. Afiliasinya mana, Pak? Afiliasi institusi maksudnya tidak ada, Prof. Kampus. Maksudnya afiliasi apa, Prof? Ya. Bapak kalau bekerja, kampus tidak ada, Prof. Bapak dengan UIN aja. Bekerja sekarang di mana? Kerja sekarang di ini frekuensi radio, tidak nyambung sih, Prof. Enggak, saya nggak nanya nyambung tidak nyambung. Frekuensi radio. Oke, kalau begitu S2 Bapak di mana? Di Unpad. Oke, kalau begitu FEB, Pak? Ya, FEB. Oke. Fakultas atau FEB Universitas Pajajaran Bandung, Indonesia. Dulu pembimbing tesisnya siapa, Pak? Pak Dr. Budiono. Pak Budiono ya. Saya kenal romer dari Pak Budiono. Ya. Pak Budiono pakai romer, Pak, bukunya di DET ya. Iya. Di DET pakai romer. Mungkin di S2 juga udah pakai romer ya. Oke, Bapak waktu di Unpad dapat email nggak? Dapat email Unpad nggak? Nah, itu udah lama banget 2015, jadi udah. Oh, sudah off ya. Oke. Iya. Kalau begitu, nah ini UIN saja, Pak. Ya betul, UIN aja. Oke, Ibu Bapak yang lain ikuti ini ya. Ikuti. Jadi tulis judul, tulis nama lengkap,
afiliasi. Kalau Ibu Bapak sudah punya afiliasi, silakan pakai afiliasi. Kalau belum, ya, pakai afiliasi lama atau afiliasi sekarang. Pak Mustafa punya email UIN? Belum, Prof. Saya belum tahu cara ngecek juga. Bentar. Kelas apa? Pak Mustafa kelas apa? Prof. Kelas HSB. SD. Nasrudin, Oke, bentar. Di sini ada Pak Nasrudin. Halo, ada Pak Nasrudin? Ada, Prof. Ada. Nah, Pak Nasrudin email UIN-nya sudah ada. Sudah. Sementara Pak Mustafa belum ada. Kalau nggak salah yang untuk mahasiswa semuanya udah dikasih itu, Pak. Prof, udah dikasih Udah email di-share ya? UIN Bandung semuanya. Tapi pakai NIM ya? Ya, pakai NIM itu juga sama. Cuman belum bisa diakses, Pak Anas. Oh, Sudah, Bu Nurul. Oh, sudah? Ya, diganti password kalau saya sudah. Nah, semuanya udah dikasih. itu. Jadi, sebentar. Ya. Nih, ini Pak Nasrudin. Ini kan NIM. Betul ya? Oh, Ya, Prof. iya. Nah ini, jadi Pak Anas tolong kasih tahu kawan. Iya, Prof, yang itu, Prof. Pakai yang itu. Tolong kasih tahu kawannya, kawan-kawan yang lain ya. Ini kan hak Ibu Bapak ya. Hak Ibu Bapak para mahasiswa memperoleh email official @student.uinsgd.ac.id. Ya, jadi mohon dapat lah ya. Oke, sekarang saya tanya Pak Mustafa, NIM-nya berapa? NIM-nya 321013. Tar. 31. Berapa? 013. 016, Prof. 016. Di atas saya, Prof, beliau. 016. Oke, sekarang itu ya. Berarti tinggal student.uinsgd.ac.id. Gitu. Itu termasuk penilaian makalah ya. Termasuk penilaian makalah nih. Pak Mustafa harus berhasil mengaktifkan email ofisialnya. Gitu. Gitu ya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini judul. Ini judul ya. Ini judul, ini autor, ini afiliasi, ini email. Berikutnya abstrak. Oke. Nah, sekarang untuk abstrak kembali ke panduan. Oke.
Ini menyiapkan naskah. Nah. Oke, ini ya. Judul sudah. Nama penulis. Nanti Pak Mustafa boleh ajak siapa? Boleh ajak Pak Budiono tuh. Kalau tembus ke Skopus ya. Siap. Gitu. Boleh ajak Pak Budiono tuh. Gitu. Ajak Prof aja, Prof Anton. Oh jangan, saya terlalu banyak nanti ya. Gitu. Nanti kalau saya kalau 4E saya sudah turun bolehlah. Saya kan sekarang lagi ngaju ke 4E. Jadi orang Jawa bilang eman-eman gitu ya. Jadi eman-eman asal kelakon. Ibu Bapak Saudara, bagi yang sudah punya fungsional, jadi harus ada perencanaan strategis kapan kita menulis, kapan kita publish. Jangan sampai nanti ya kalau hanya sekedar tadi ya dari tacit knowledge ke actual knowledge it's okay ya. Tapi kan bagi fungsional yang nggak boleh kita lupakan ada kewajiban. Jangan sampai kita mengerjakan kewajiban dalam bentuk A sementara kewajiban kita dalam bentuk B kita lupakan atau kita lewati gitu kan nggak bagus. Oke. Judul artikel sudah ya, checklist. Nama penulis atau tim penulis, checklist sudah ya. Afiliasi sudah, email sudah. Gitu. Bagi yang belum memiliki email official, pakai Yahoo, pakai Gmail boleh, tidak ada larangan. Cuman sayang aja, UIN Bandung itu kan juara pertama tuh webometriknya. Di antara unsur pembentuknya, unsur kenapa bisa jadi juara pertama? Karena email ofisialnya aktif. Bayangkan aja 20.000 mahasiswa, anggap saja demikian ya, pakai email ofisial UIN dalam berkomunikasinya, yaitu yang kemudian tercatat oleh webometrik dan juara. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat ini. Oke, jadi ini yang kemarin saya sudah kirim. Ibu Bapak Saudara, saya kan selalu merujuk Prof. Irwan Abdullah ya, karena guru pertama saya adalah beliau. Beliau yang menghantarkan saya tembus ke Q1 itu, ya, di tutor, hampir nyaris dituntun kalimat per kalimat ya, paragraf per paragraf dan seterusnya itu. Nah, kemarin saya ikut pelatihan kembali. Jadi Bapak Saudara ini ya mohon gunakan sudut pandang tertentu ya. Gitu. Pak Anton ngapain juga udah jadi profesor kok ikut pelatihan gitu. Iya, karena ada kewajiban publikasi. Kan gitu, ada kewajiban publikasi yang menggunakan format tertentu. Jadi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak ada yang pernah belajar ilmu sorof, ya, nasrib itu, template itu seperti wazan, dan artikel kita adalah mauzunnya. Palayak ulu, nasroyan suruh, Palayak ilu, dorobayat ribu, kan gitu. Jadi kalau kata template palayak ulu, maka mauzunnya nasroyan suruh. Artikel kita itu nasroyan suruh. Kalau kata template-nya Palayak Ilu, berarti artikel kita Darbayat Ribu. Ya, ternyata kita dapat template sulasinya mazid, misalkan gitu ya. Af'ala yuf'ilu if'alan, nah ya berarti itu yang dipakai. Gitu ya. Oke. Nah, dari dua narasumber ini, Ibu Bapak, dari dua narasumber ini kita bisa lihat nih. Ya. Sampai jumlah kata pun dihitung. Itu ya, sampai jumlah kata pun dihitung. Jadi saya sering mengumpamakan uktubu kama ra'aitumuhum yaktubun. Nabi ditanya, bagaimana sholat? Bagaimana engkau sholat? Nabi menjawab, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu wazannya, mauzunnya, wahai para penulis yang sudah terbit di Scopus, gitu ya. Bagaimana engkau menulis? Maka jawabannya uktubu kama ra'aitumuhum yaktubun atau kama ra'aitumuna naktubu. Ah, gitu. Nah, dua orang narasumber ini ternyata ini sama ya. Jadi narasi-narasi tutorialnya sama.
kecuali dalam jumlah kata. Jadi kalau Prof. Irwan Abdullah ini rentangnya nggak terlalu jauh ya, antara 6.000 sampai dengan 8.000. Ya, tapi kalau Prof. Aceh kemarin ini antara 3.000 sampai 9.000. Gitu ya. Jumlah kata ya, jumlah kata itu antara 3.000 sampai 9.000. Nah, itu kemudian didistribusikan ke dalam IMRAD. Ini IMRAD nih. Jadi kalau 6.000 abstraknya berapa sih? Oh, ternyata abstraknya 210. Ya, gitu. Kalau 8.000 ternyata abstraknya 320 kata ya. Ini nih ya. Jadi ini persentasenya lah. Ini persentasenya ya. Ini persentase, ini jadinya seperti ini dan seterusnya ya, gitu. Nah, nanti di pendahuluan berapa, di kajian pustaka berapa, nah ikutilah wazan ini, mauzunnya adalah tulisan kita. Apakah memang harus sama persis 210? Ya, enggak lah ya. Narasi itu kan plus minus ya. Narasi itu plus minus. Oke. Nah, jadi sekarang Ibu Bapak silahkan jadikanlah ini sebagai koridor. Ya. Jadi ya boleh jadi nanti juntrungannya ya, hasilnya artikel kita berada dalam rentang Prof. Irwan Abdullah, boleh jadi juga berada dalam rentang Prof. Aceh Suryadi. Jadi kemarin saya ikut pelatihan diselenggarakan oleh ISEI Kota Bandung ya. Ada pelatihannya dan saya ikut dan hasilnya adalah apa yang sekarang menjadi penambah materi dari apa yang saya sampaikan berdasarkan materi Prof. Irwan Abdullah itu. Nah, bandingannya adalah ini Bu Bapak. Jadi kalau yang 120 kata seperti ini, panjangnya itu berapa sih panjang 120 kata itu untuk abstrak? Ya seperti inilah. Sebelah kiri ya, kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Kelihatan ya? Nah, yang sebelah kanannya itu yang andai kita menggunakan wazan dari Prof. Aceh Suryadi. Ya. Jadi batas maksimum 9.000 kata ketika didistribusikan dalam abstrak sekian persen, ya 0,04 itu jadi 4%. Jadi kalau dari Prof. Irwan jadi 0,03. Dari Prof. Aceh jadi 0,04 dan inilah juntrungannya ya. Inilah penampakannya. 120 kata seperti ini, 360 kata seperti ini. Oke, itu ya. Tuh. Nah, sekarang dari judul Pak Mustafa. Dari judul Pak Mustafa ini ya, mari kita bikin ya dari judul struktur pasar dalam perspektif ekonomi syariah bikin ya, anggap saja Pak Mus pilih yang 120 kata ya, yang 120 kata. Oke. Gitu ya. Ini belum 120 nih, ini sebentar. Saya copy dulu deh. Oh, ini 78. Nah, sekali 2 deh. Nah, itu ya. Anggap saja ini 120. Tuh. Oke. Yang lain? Sudah melakukan hal yang sama? Belum? Saya tunggu setengah menit. Belum, Prof. Boleh diulang, Prof. Sama dengan diulang apanya? Bikin dummy text? Bikin dummy text-nya? Oke. Sama dengannya, Prof. Bikin dummy text-nya itu begini nih. Ya. Nih. Ketik sama dengan. Terlihat ya? Atau saya perbesar deh. Biar yang pakai Android juga bisa lihat. Ketik lorem. Ya. Kurung buka. Satu untuk apa? Untuk paragraf. Kan abstrak cuma satu paragraf. Nah, ketik jumlah kalimat. 20 misalkan. Ya, kurung tutup, enter. Tuh.
jadi ini. Sudah Prof bisa. Dummy text ya, ini ya istilahnya dummy text ya. Istilahnya dummy text. Oke. Ya. Yang pakai Android masih bingung, misalkan ya nggak apa-apa, ini kan direkam, jadi nanti biasa diupload di YouTube. Oke. Nah, apa yang harus ada dalam abstrak sama. Jadi Bu Bapak, imrad yang tadi itu, imrad itu dalam konten udah pasti ya. Nah, sekarang imrad dalam konten ditarik ke imrad dalam abstrak. Ini saya mau kasih, anggap saja demikian lah ya. Ini merah. Ini hijau. Ini biru. Misalkan gitu ya. Oke, introduction, method, ini result and discussion. Dari judul ini, apa sih yang harus ada dalam abstrak itu? Mari kita lihat ke wazan. Wazannya mana? Oh ini ya. Oh saya belum. Oke, saya belum bikin. sorry. Saya belum bikin. Belum dipindahin. Oke, gini aja deh. Jadi apa yang ada dalam apa yang ada dalam mungkin 2-3 kalimat pertama dalam abstrak itu adalah problem statement yang melatar belakangi penulisan atau kajian atau penelitian. Ya. Misalkan ini ya, judulnya kan struktur pasar dalam perspektif ekonomi syariah. Oke. Kita boleh copy paste, ya, boleh tidak. Boleh copy paste, boleh tidak ya. Oke. Kalau kita mau copy paste, anggap saja copy paste, kita simpan di sini. Struktur pasar dalam perspektif ekonomi syariah memiliki karakteristik tersendiri. Nah, gitu ya. Ini contoh ya. Ini contoh nih. Dari mana kita tahu bahwa ini problem statement? Ini memiliki karakteristik tersendiri. Dari karakteristik tersendiri, Makannya. kita berasumsi. Di kurungan itu nugget sama sosis. Ya Bu, nugget sama sosisnya Bu. Bu Ayu punten di mute. Jadi lapar. Ya, berarti ini ada perbedaan dengan anggap saja ekonomi yang tanpa syariah itu. Ya, yang tanpa syariah itu. Itulah struktur pasar dalam perspektif ekonomi syariah memiliki karakteristik tersendiri. Ya. Hal tersebut terlihat jelas dari gitu ya, dari sejumlah narasi yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi syariah kontemporer. Ya. Oke. Berikutnya, artikel ini mendiskusikan karakteristik struktur pasar dalam perspektif ekonomi syariah dengan membandingkannya
atau membandingkannya dengan ya jangan ada kata dengan dua kali. Struktur pasar dalam perspektif ekonomi syariah yang dibandingkan dengan itu yang dibandingkan dengan perspektif ekonomi konvensional. Tuh selesai introduction. Itu ya. Jadi apa itu struktur pasar? Struktur pasar secara umum ada dua misalkan ya. Komando dan pasar. Nah, itu ya. Nanti dari komando lahir monopoli, dari pasar lahir kompetisi, misalkan begitu. Itu silakanlah ditulis saja, ya, ditulis saja. Itu. Oke, di sini ada 36 peserta. Saya berharap semuanya sudah menyelesaikan introduction dalam abstrak dengan mengikuti pola. Ini tidak harus sama ya, polanya aja yang sama. Itu. Andai ada pertanyaan, Pak Anton, saya mau awal kalimatnya artikel ini membahas bla bla bla, silahkan. Artikel ini meninjau ulang bla 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 bla, silahkan. Ya. Artikel ini saya ingin langsung kepada metodenya, membandingkan pendapat siapa konsep maslahat dalam Iqtisodi Ghazali dengan maslahatnya siapa Satibi misalkan, silahkan. Gitu ya, silakan lah ya. Tuh. Oke. Oke. Nah. Tuh. Nah, selesai ini introduction ya, ini introduction. Ini introduction dalam abstrak. Oke. Lanjut. Ada yang mau tanyakan? Jadi cukup 2-3 kalimat aja ya, Prof? Salah. Gitu. Oke, ya. Oke. Oke. Sekarang Anda Ibu Bapak penasaran, atau ada nggak sih tulisan yang terbit di Scopusnya yang cuma 2-3 kalimat? Mari kita lihat. Nah, gitu. Contohnya contoh saya aja ya, biar nggak menggunakan contoh yang lain. Contoh kami lah, ya. IJRTT. Ya. Nih. Ini satu nih. Nih. The study discusses the preparation of halal tourism regulation in Indonesia. Tuh. Mana Pak Anton problemnya? Ini diasumsikan pembaca tahu bahwa di Indonesia belum ada regulasi pariwisata halal. Itu. Tulisannya aja, artikelnya aja baru membicarakan preparation, bagaimana mempersiapkan. Gitu ya. The aim is to illustrate the importance of halal tourism regulation and how this may strengthen the Indonesian economy. Nah, ini introduction-nya segini nih. Ya. Ini Scopus Q1. Gitu ya. Jadi nggak usah juga Pobila dengan Scopus itu, nyantai aja. Ini cuma segini toh. Dan saya yakin semua yang hadir di sini bisa. Kan seringkali begini, oh ternyata cuma segitu ya. Kan gitu ya. Kok gampang ya? Emang gampang. Buktinya kan cuma segini. Dan semua orang tahu. Ketika semua orang tahu, pertanyaan berikutnya, kenapa yang banyak tahu itu nggak nulis? Itu ya. Gitu. Gitu ya. Oke. Nah,
selesai, kemudian metode. Nih, Prof, mohon izin Prof. bentar. Nah, nonton sampai sini. Ya, silakan. Baik. Sebelum lanjut, boleh minta Prof kirimkan satu yang satunya Prof gitu buat kita belajar gitu Prof. Bisa Ini- nggak di-share? Ini diunduh aja ini. Ini diunduh nih. Halo. Ya, bentar ya. Panggil jurnal Ya, sistem. saya kirim di chat ya. Ya, itu di chat aja Prof ya. Ya. Kebetulan ini di HP ininya kuliahnya. Tuh. Tuh ya, di Oke, chat ya. siapa tuh nuhun Prof? Oke. Tuh ya. Nah, ini metode nih. This study is a qualitative one. Oke? Udah kualitatif ya. Using academic books and article. Ya. Using academic books and article in addition to a review. Ya. Maka ya, dari apa? Dari buku-buku yang sudah terbit dan dari artikel-artikel yang sudah terbit. Ya. In addition to a review of law and regulation yang dipakai untuk menganalisis hukum, peraturan, perundang-undangan, PP, apapun, ya, as the analysis method, sebagai metode analisisnya. Itu, jadi metode itu cuman satu kalimat. Nah, gitu ya. Gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan pertemuan pertama belajar ekonomi apa, bagaimana dan untuk siapa, ya dari definisi ekonomi sudah terjawab ya, gitu ya. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, bagaimana itu mengalokasikan sumber daya secara efisien, itu bagaimana ya? Untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Kalau makro ya, gitu. Kalau mikro untuk rumah tangga, konsumen, nah, yang memproduksinya adalah rumah tangga produsen. Ya, yang barusan saya sampaikan itu circular flow yang ada dalam trigger keberapa tuh? Trigger kedua, ketiga tuh. Tayangan YouTube saya ya. Gitu. Jadi silakanlah ditonton aja YouTube-nya, gitu ya. Tuh seperti itu. Oke. Nah, sekarang tinggal how to compose tacit knowledge kita menjadi aktual knowledge. Gitu. Jadi andai ibu bapak berpikir, Pak Anton itu nggak ada yang baru itu semua orang tahu. Iya, semua orang juga tahu. Pertanyaannya, kenapa tidak menulis? Menulis sih, cuman nggak dikirim ke Scopus. Pertanyaannya kenapa nggak dikirim ke Scopus? Jadi kedahuluan sama kami. Gitu ya. Kan ini jadi keduluan sama kami nih. Kami lebih dulu nulis di Scopus kan gitu. Itu. Oke. Lanjut ya. Jadi oke, sekarang kembali ke sini. Nah, sekarang tinggal ini diparafrase. Ya, ini copy nih. Pindahkan aja ke sini. Nah, jam 11 ini. Using academic book and article in addition to review. Nah, ini kan bukan law. Ya. Previous publication. Gitu aja. Previous itu jama tuh enggak? Jama aja lah ya. Itu. Jadi publikasi terdahulu di review. Ya. Artikel ini mereview publikasi terdahulu terkait dengan struktur pasar. Nah, nanti dibandingkan, kan lebih dulu struktur pasar in konvensional economic dibanding dengan syariah ekonomik. Anggap saja demikian ya. Nah, nanti kita gunakan untuk melakukan perbandingan itu.
Dari artikelnya Pak Mustafa Abdul Basir. Ya, oke. Nah, ini kan bahasa Indonesia dulu ya. Copy. Mana Google Translate? Ah, inilah ya Google Translate nih. Ya, masuk aja dulu ke Google Translate. Ini Indonesia. English ya. Pasti. Ini udah benar belum? Kita buka Grammarly. Oh, tadi enggak. Nah, itu tadi itu apa jurnalnya pakai latex ya. Jadinya begini. Kata Grammarly Premium, no issues found. Ya, jadi udah benar nih. Bahasa Inggrisnya udah benar ya. Jadi ini kita copy ke sini. Paste, jepret. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan buku-buku dan artikel-artikel akademis selain review dari publikasi sebelumnya sebagai metode analisis. Untuk mereview publikasi itu. Jadi review as a method. Ya, gitu. Oke. Nih. Jadi ini introduction, ini yang merah, ini method. Method. Ini metode dalam abstrak. Tuh. Nah, sekarang result and discussion. Pak Abdul Basir udah tahu seperti apa struktur pasar dalam ekonomi syariah? Sebatas pengetahuan Pak Abdul Basir, Pak Mustafa. Silakan Pak, tuliskan di chat Pak. Halo, Pak Mustafa, sudah? Typing, Prof. Yang lain sama ya, yang lain sama caranya gitu ya. Prof, asal ngetik, Prof. Oke. Ya. Ini biru. Oke, mari kita lihat. Hasil. It demonstrates that halal tourism require principal regulation. Ini. It demonstrates.
Mau kita ambil kata-kata demonstrate? This article found. Gitu aja ya. Artikel ini menemukan. Artikel ini menunjukkan bahwa ya studi ini memperlihatkan. Studi ini menunjukkan. Studi ini menemukan. Studi ini mengungkap. Gitu ya. Demonstrate itu kan begitu. Menunjukkan, menemukan bahwa struktur pasar ya dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya bertumbuh pada tujuan ini temuan biru. Oh ini ternyata masih kurang, baru berapa? Baru 80 kata, tambah aja dari sini. Berarti kalau tidak hanya bertumbuh pada tujuan keuntungan, berarti ada yang tetap juga memperhatikan keuntungan, ya. Oke, ya Pak Mustafa bisa membuat studi ini menemukan bahwa secara konseptual tetap ada peran pemerintah, ada pasar. Jadi misalkan nanti dalam pembahasannya, Nabi pernah diminta menentukan harga, tapi Nabi tidak mau. Kan bisa begitu kan? Gitu. Jadi kan, oke, itu kan kompetisi, gitu ya. Tapi pada saat gandum di Madinah langka dan harga terus naik, akhirnya Nabi mengimpor gandum dari Mesir. Itu yang dituliskan oleh Pak Adi Warman Karim dalam bukunya. Jadi apa? Intervensi. Kan begitu. Ya. Jadi pertemuan sekarang nih bicara struktur pasar ya. Selesai itu ya. Dari judul Pak Mustafa selesai ya kuliah kita ya. Gitu. Struktur pasar selesai. Nanti kita tunggu Pak Mustafa menyelesaikan artikelnya dan mari kita sama-sama baca. Siap, Gitu. insya Allah. Gitu ya. Ya, secara teoritis tidak terdapat perbedaan. Kan begitu ya. Bahwa secara teoritis tidak terdapat perbedaan dalam Struktur pasar dalam mungkin itu. Ya, struktur pasar dalam naon, Bu? Perbedaan struktur pasar dalam perspektif ekonomi konvensional ataupun dalam perspektif dan ekonomi syariah. Gitu dulu ya, titik. Gitu. Ya, namun demikian, gitu ya. Jadi badak. Namun demikian, artikel ini memastikan bahwa udah berapa tuh? Baru 112. Ini nih 112 nih. Kan kita butuh 120. Ya. Itu. Bahwa ekonomi syariah memberikan sudut pandang. Kok sudut pandang? Iya, biar 2 kata. Kalau perspektif cuma 1 kata tuh. Kan kita butuh 120. Itu nulis itu. Gitu ya. Ekonomi syariah memberikan sudut pandang secara spesifik terkait apa? Keadilan. Terkait keadilan dalam mekanisme pasar. Titik. Gitu. Tidak hanya bertumpu ya dalam perspektif
tertib ekonomi syariah, struktur pasar tidak hanya bertumbuh pada tujuan. Tuh, udah 130 nih. Ya. Nah, beres ya? Beres. Oke. Nah, sekarang kata-kata kunci. Ya. Kata-kata kunci kita kasih warna apa? More color. Nah, inilah ya. Nah, kata-kata kunci. Struktur pasar. Koma, ekonomi syariah, koma, ya, komando, koma, ya, kompetisi, koma. Udah berapa? 4 ya? 1, 2, 3, 4. Keadilan. Udah. Tuh. Mantap, Prof. Ini result and discussion. Result and discussion, ya, including conclusion. Gitu. Including. Nah, udah. Ini kata-kata kunci. Selesai kuliah kita. Nah, gitu. Alhamdulillah. Gitu. Gitu ya. Nanti kita coba nih Pak Mustafa kirim kemana nih. Tuh ya. Oke. Itu kata kunci ya harus 5, Prof. Mutlak harus 5. Enggak, tergantung jurnalnya nanti. Kita mau kirim ke jurnal mana, cek di situ ada berapa. Ini yang Scopus 5 berarti. Enggak juga. Enggak juga. Punya saya berapa? Kata kuncinya mana ya? Lupa saya. Nah, ini ya. Satu, 2, 3, 4. 4. Halal tourism, syariah compliance, sociological law, vacuum of regulation. Itu ya. Ini 4 nih. Ya. Jadi tulisan yang baik yang terbit. Sekolah yang baik yang selesai. Itu ya. Disertasi yang baik yang dinyatakan lulus dalam sidang promosi. Gitu. Oke. Ya. Oke. Clear? Clear. Oke, Prof. Oke. Izin bertanya, Prof. Silakan. Itu contoh yang dibuat itu, kalau saya melihat ini seperti artikelnya ekonomi murni, Prof. Pak Mustafa kan has, Prof. Jadi ada nggak pencirinya di mana kalau nanti gini aja has-nya? nanti. Makanya kan tergantung Pak Mustafa nanti. Oh. Ya, kalau ingin tahu yang has ini has nih. Gitu aja. Ya. Kan ngasih contoh itu nggak usah banyak-banyak, Bu. Ya, Prof. Kalau ngasih contoh banyak-banyak kan bosan nanti. Mungkin disisipkan di metodologinya, Prof, ya? Itu akan lebih jelas. Nah, metodologinya kan ini metodenya ini kan cuma segini. Oh ya, ya. Di mana has-nya ini? Oh, hasil akhirnya. Ya. Concerning guaranteed halal products. Ya. Concerning halal product guarantee and government regulation. Ini dalamannya ini bicara fatwa, Bu. Oke. Siap, Prof. Prof, untuk keyword itu dibatasi 2 kata aja ya, Prof ya? Kalau minimum 3, Pak. Oh, minimum 3. Jadi begini, kebanyakan itu minimum 3, maksimum 5. Tapi ada yang 7. Saya pernah menemukan.
Ya, bahkan ada yang 8, tapi jarang-jarang itu. Yang paling banyak itu antara 3 dan 5. 3 sampai 5 lah, itu paling banyak. Tapi saya pernah menemukan yang 7 bahkan 8. Tuh. Itu ya. Enggak, maksudnya itu kan ada keyword itu ekonomi syariah, itu kan berarti 2 kata ya Prof ya? Oh, Enggak dipisahkan, ekonomi sendiri, syariah sendiri gitu kan? itu kan sudah membentuk konsep Pak, kata Majemuk. Rumah sakit, rumah itu satu konsep, sakit satu konsep. Tapi ketika menjadi kata Majemuk, itu sudah beda dari mana awalnya. Oh gitu ya, satu Ya. konsepnya. Oke. Sorry, Ya Prof. saya nggak nangkep tadi yang awalnya. Gitu. Prof, mohon maaf satu lagi. Ya. Kalau kita buat artikel yang baik, kita bikin abstraknya dulu atau isinya dulu baru abstrak terakhir, Prof. Kan bikin artikel itu laporan penelitiannya udah selesai, Bu. Kalau seumpama tugas nih kayak tugas-tugas mata kuliah, Itu kan pakai biasa asumsi kita saja. bikin terakhir. Pakai asumsi saja. Jadi asumsinya saya memberi tugas kepada semua mahasiswa saya untuk melakukan kajian berdasarkan silabus yang ada. Itu kan? Kan tadi kan ini kan fragmentasi, Bu. Fragmentasi bahwa Pak Mustafa, Ibu, dan kawan-kawan yang lain sudah selesai melakukan kajian. Sudah memiliki tacit knowledge. Oke? Nah, tacit knowledge itu kemudian diaktualkan dalam bentuk tulisan. Biar 1 kali mendayung 2-3 pulau terlampaui, ya, maka tulisannya itu ditargetkan publish di jurnal. Untuk publish di jurnal ada ketentuan khusus, ikuti template. Nah, gitu aja, Bu. Gitu ya? Iya. Tuh, jadi asumsinya Ibu Bapak semua sudah melakukan kajian selama 1 minggu yang lalu. Kan triggernya udah saya kasih seminggu yang lalu. Belum Pak Anton. Ya sudah, berarti mulai hari ini. Dilanjut sampai minggu depan. Gitu. Clear ya? Saya merasa sudah menjelaskan cukup terang benderang. Tinggal diikuti. Andai masih puyeng, nanti tayangannya disimak ulang. Hari ini kita berhenti sampai kata-kata kunci. Insya Allah minggu depan atau dalam pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam introduction. Ya, berdasarkan wazan yang ada. Mauzunnya hasil pembacaan kita semua. Begitu. Cukup. Cukuplah. Prof, satu lagi, Prof. Silakan. Untuk Prof, maaf, ini untuk penulisnya sendiri gitu. Misalnya kan kita masih tahap belajar, tapi kita ingin masuk ke yang jurnal internasional. Kita meminta syafaatnya, kita bergabung dengan yang sudah lolos internasional itu bisa, Prof? Enggak begitu berpikirnya, Bu. Berpikirnya, tampilkanlah tulisan berdasarkan ketentuan internasional jurnal bereputasi. Ya, kalaupun di situ namanya siapa nama dewa itu, ya nama dewa ada itu jaminan enggak juga, gitu ya. Enggak juga banyak cerita, Bu, dalam pelatihan menulis artikel itu banyak cerita. Makanya blind reviewer itu kenapa harus di-hide agar tidak ada ya boleh jadi kong-kalingkong, boleh jadi tekanan tertentu. Ini yang ngirim dosennya nih, reviewernya mahasiswanya, tapi kan mahasiswanya generasi milenial, sehingga misalkan ini ilustrasi aja ya. Iya. Iya, mahasiswanya lebih banyak skopusnya dibanding dosennya yang sudah jadi guru besar misalkan, tapi baru masuk skopusnya hari ini. Itu ya. Nah, itu boleh jadi reviewer itu menolak tulisan dosennya.
dalam kondisi tidak tahu bahwa itu tulisan dosennya, dan dosennya pun tidak tahu bahwa reviewernya adalah mahasiswanya. Oh. Gitu ya? Iya. Iya. Siap, Pak. Oke. Ya, paham, Prof. Oke. Masih ada? Cukup Prof, mau ini Prof Jumatan Prof. Itu dia. Yang mau Jumatan dulu lah, nggak usah. Nggak usah. Ya Prof. Silakan aja Indonesia Tengah, Indonesia Timur, maka udah lewat Jumatannya. Oke, mari Ibu Bapak kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, nasu minallah wa tumqarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit. Waalaikumsalam. Sunun Prof. Waalaikumsalam. Jazakallah khair.